الإسلام ديني ومحمدا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian kita tentang adabul Islam, etika-etika di dalam Islam. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang adab-adab kita tatkala bertakziah. Apa saja yang harus kita sebutkan, di antaranya kita harus banyak-banyak bercerita dan membicarakan tentang sama orang yang kita takziahi, membicarakan tentang bahwasanya musibah ini pasti ada hikmahnya, musibah ini nanti bakal diberikan penggantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita harus berbicara dengan orang yang kita takziahi dengan hal-hal yang bisa meringankan musibahnya. Di antaranya juga kata beliau wa yahsunu dzikru ba'dil ayatil karimah, dan juga dianjurkan untuk menyebutkan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pahala untuk orang yang terkena musibah, ganjarannya. Wal ahadits syarifah al-madhkura bidzalik, dan hadis-hadis syarifah juga, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan dan menjelaskan tentang agungnya ganjaran orang-orang yang terkena musibah. Wa dzikru ba'dil kalimat al-balighah li ba'dis salaf, juga perkataan-perkataan para ulama. Fatadhkur mithla qaulillahi ta'ala, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyyiris sabirin, dan beri kabarlah gembira kepada orang-orang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun, apabila mereka terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita milik Allah dan kita nanti kembalinya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka bakal dapat ganjaran yang besar, mereka dapat rahmat dari Allah, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang bakal dapat hidayah, yaitu orang-orang yang tatkala terkena musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa mithla qaulihi subhanahu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ini di antara ayat-ayatnya. Wa mithlu qoulihi ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Pokoknya kita mengingatkan bahwasanya kematian itu sesuatu yang harus dirasakan bagi setiap makhluk. Semuanya bakal merasakan kematian. Kita menyebutkan ayat-ayat yang menceritakan tentang hal tersebut. Wa dzkur mithlu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebutkan juga seperti sabdanya Rasul, Allahumma ajirni fi musibati. Rasul apabila terkena musibah, beliau mengatakan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku tatkala aku dalam musibahku. Wa khluf li khairan minha, dan gantilah atas musibahku sesuatu yang lebih baik dari dia. Wa mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi tawdihi li ibni Ibrahim alaihi salam hina tuwfiya, dan juga ingatkanlah perkataan Rasul, sabdanya Rasul tatkala Rasulullah SAW kehilangan anaknya Sayyidina Ibrahim. Beliau mengatakan innal aina tadma, sesungguhnya mata ini ya nangis, berlinang air mata. Wal qalbu innal aina tadma wal qalbu yahzun, dan hati ini sedih. Wala naqul illa ma yurdi rabbana, akan tetapi kita tidak mengatakan walaupun kita berlinang air mata, hati kita sedih, cuman kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, yaitu perkataan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak boleh dengan artian ada perkataan yang tatkala terkena musibah malah membuat Allah Subhanahu wa taala murka, misalkan enggak terima atas musibah tersebut, kesal, marah-marah seperti itu. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Terus Rasulullah mengatakan sungguhnya kami terhadap perpisahan denganmu ini wahai Ibrahim ya sedih semua. Cuman tetap Rasulullah menganjurkan kita tidak, keadaannya seperti apapun, hati ini sedih, air mata berlinang, semua anaknya meninggal, cuman tetap kita tidak akan mengatakan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kita malah mengatakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita.
Wa minal munasib an tadhkur min aqwalis salaf fi sya'ni ta'ziyah wa tahwini waqil musab. Dan dari hal yang cocok juga kita menyebutkan perkataan ulama salaf, ulama terdahulu di dalam perkara takziah dan untuk meringankan musibah yang tertimpa orang yang kita takziah. Sebagaimana anna Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana yaqul, Sayyidina Umar ini setiap hari mengatakan kullayyam yuqalu mata fulan wa fulan. Setiap hari itu pasti ada berita fulan bin fulan meninggal, fulan bin fulan meninggal. Wala budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar. Pasti nanti suatu hari ada beritanya seperti ini. Yang meninggal ini Umar, yaitu Sayyidina Umar. Jadi setiap hari itu kan fulan bin fulan meninggal fulan. Pasti nanti suatu saat pasti ada berita Umar meninggal. Seperti itu. Wa dzkur qaul al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwasanya seseorang ini tidak ada jarak sebenarnya antara dia dan ayahnya Nabi Adam. Ya, jaraknya itu hanya kehidupan yang sebentar ini. Apabila meninggal ya dia sama kayak Nabi Adam, sudah meninggal juga, seperti itu. Terus wa qaulu tabi'i al-Jalil al-Hasan al-Basri. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam. Sesungguhnya engkau ini hanya ibarat hari. Kullama dhahaba yaumun, setiap hari itu berlalu, dhahaba ba'duka. Setengah darimu juga berlalu, ajalmu maksudnya. Jadi kita ini ibarat beberapa hari, setiap hari itu lewat, berarti ajal kita sudah terpotong sedikit demi sedikit. Wa qawlu aidan innallaha lam yaj'alil mu'minina rahatan dunal jannah. Hasan Basri juga pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk orang-orang mukmin rasa tenang, rasa santai, rasa nikmat kecuali di surga. Karena memang dunia ini darul bala, tempatnya musibah. Seperti itu. Wa qaula Malik bin Dinar tilmid Hasan al-Basri. Malik bin Dinar juga santrinya, muridnya Hasan al-Basri mengatakan ursul muttaqina yaumal qiyamah. Nanti singgasana seorang mukmin itu orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Maksudnya kenikmatannya nanti. Ya. Begitu juga di antara wa min latifi ma yunasibul maqam qaulul qail, di antara perkataan syair yang cocok dengan perkara tersebut, namutu wa nahya kulla yaumin wa lailatin. Setiap hari ini kan kita hidup, kita mati, kita hidup. Maksudnya tidur, bangun. Itu ibarat mati dan hidup. Wala budda min yaumin namutu wa la yahya. Pasti nanti suatu hari kita bakal mati dan tidak hidup lagi. Seperti itu. Maksudnya ya udah meninggal, hidupnya di alam barzakh, alam lain. Seperti itu. Wada'ani ila dzikri hadhil aqwal al-karimah min al-ayat wal hadits wa man ba'daha allati yulaimu tahaddus biha fi hali ta'ziyah. Beliau cerita di sini, kenapa kok aku menyebutkan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, perkataan-perkataan ulama ini? Karena aku sering mendengar orang-orang itu tatkala bertakziah malah ngomongnya enggak, malah membuat orang ini nambah kesel, malah membuat orang ini nambah murka, membuat orang yang kita takziah malah tidak ridho dengan musibah tersebut. Nah, ini enggak bagus, bukan dari etika di dalam Islam. Karena etika di dalam Islam, tatkala kita bertakziah kepada seseorang yang terkena musibah tadi, kita harus menyebutkan dan membesarkan hatinya, menyebutkan sesuatu yang bisa membesarkan hatinya, misal ganjarannya bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.